Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai besaran bantuan sosial yang cair di tahap 1 tahun 2023 ini. Karena seperti yang kita ketahui untuk pencairan bantuan sosial di tahap 1 ini itu banyak mengalami perbedaan dengan pencairan bantuan sosial di tahun-tahun sebelumnya atau di tahap-tahap sebelumnya. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara langsung ataupun secara online seperti ini. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis. Dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi mengenai bantuan sosial yang terupdate di channel ini. Baiklah, langsung saja. Jadi yang pertama kita akan fokus membahas mengenai perbedaan pencairan bantuan sosial di tahap-tahap sebelumnya serta di tahap ini khusus untuk BPNT program sembako. Dan juga besaran bantuannya itu ada berapa khusus di tahap 1 ini. Karena selain besaran bantuan yang berbeda, ternyata metode pencairannya juga berbeda. Sebagian daerah cairnya melalui kartu KKS, sedangkan di daerah lain cairnya melalui PT Pos, sehingga besaran bantuannya juga berbeda. Oke, langsung saja. Jadi untuk BPNT program sembako ini itu besaran bantuannya per bulan yaitu masih sama di tahap sebelumnya Rp200.000. Tapi yang cairnya melalui kartu KKS itu hanya alokasi 2 bulan atau alokasi bulan Januari dan juga Februari, sehingga besaran bantuannya hanya Rp400.000. Sedangkan yang cairnya melalui PT Pos itu alokasi 3 bulan sekaligus, yaitu bulan Januari, Februari dan juga bulan Maret, sehingga besaran bantuannya yaitu sebesar Rp600.000. Jadi apabila Anda mengecek kartu KKS-nya, karena ini juga banyak dipertanyakan, katanya habis ngecek kartu KKS ternyata ada saldonya Rp400.000. Kira-kira itu bantuan apa? Nah, jawabannya ini, itu adalah bantuan sosial pangan atau BPNT program sembako. Karena kalau PKH itu tidak ada komponen yang besaran bantuannya Rp400.000, sehingga fix apabila Anda ngecek kartu KKS-nya ternyata ada saldonya Rp400.000, itu artinya bansos BPNT Anda sudah cair untuk alokasi bulan Januari dan juga Februari, sehingga besaran bantuannya Rp400.000. Nah, apabila ada yang bertanya kenapa cairnya cuma 2 bulan untuk kartu KKS, kenapa tidak sekaligus 3 bulan sama seperti yang melalui PT Pos? Nah, jadi jawabannya, Anda yang cairnya melalui kartu KKS berarti wilayah Anda itu tidak termasuk di wilayah yang dikecualikan, yaitu di 83 kabupaten atau kota. Karena ada 83 kabupaten atau kota ini dikecualikan, sehingga bansosnya itu sekaligus dikeluarkan alokasi 3 bulan karena dianggap wilayahnya termasuk sulit atau aksesnya agak sulit, sehingga cairnya dipilih melalui PT Pos secara tunai dan juga sekaligus 3 bulan. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain itu dipilih cairnya melalui kartu KKS atau Bank Himbara dan cairnya untuk alokasi 2 bulan terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang periode bulan Maretnya atau alokasi bulan Maretnya itu cairnya berjenjang. Nah, selain itu, perbedaan pencairan BPNT program sembako ini di tahap sekarang dan juga di tahap-tahap sebelumnya yaitu masuknya langsung ke top up saldo biasa. Jadi bukan lagi masuk berupa saldo e-wallet ya, karena kalau masuknya berupa saldo e-wallet itu hanya boleh ditukarkan di agen e-warung yang sudah bekerja sama dengan program pemerintah. Jadi tidak boleh ditarik di tempat lain selain di agen e-warung. Tapi untuk tahap ini itu masuknya berupa saldo rekening biasa, sehingga penerimanya bisa dapat mentransaksikannya dimanapun ia mau, entah itu di ATM biasa atau di bank langsung melalui buku tabungan atau di agen-agen bank lainnya seperti Briling atau agen BNI 46. Jadi bebas mau nariknya di mana, dan itu cairnya berupa uang tunai, sehingga Anda memiliki kebebasan untuk memilih mau dibelanjakannya di mana, asalkan satu hal yang wajib yaitu dibelanjakan berupa sembako atau kebutuhan pokok. Karena untuk bansos khusus satu ini, BPNT program sembako ini namanya juga program sembako ya, jadi bansos ini diberikan untuk Anda untuk memenuhi kebutuhan pokok Anda. Makanya wajib dibelanjakan untuk kebutuhan pokok atau berupa sembako. Nah, ini diberi kemudahan karena banyaknya laporan-laporan di tahap-tahap sebelumnya. Ada beberapa oknum yang mewajibkan KPM tersebut berbelanja dengan paket-paket sembako yang sudah ditentukan. Dan jika dihitung-hitung itu harganya juga jauh lebih mahal, sehingga pemerintah memberikan keringanan atau memberikan kemudahan kepada KPM, yaitu mencairkan bansos BPNT-nya bukan lagi masuk berupa saldo e-wallet, tapi berupa saldo
saldo biasa. Jadi tidak ada lagi istilah wajib ditukarkan berupa sembako yang sudah ditentukan oleh agen e-warung. Tapi KPM tersebut bebas mau bertransaksi dimanapun ia mau dan bisa bebas berbelanja di toko manapun atau di pasar-pasar tradisional sesuai dengan keinginan KPM tersebut. Nah, ini khusus BPNT program sembako di tahap 1 ini adalah beberapa perbedaannya dengan tahap-tahap sebelumnya ya. Dan selanjutnya yaitu bantuan program Keluarga Harapan atau disingkat PKH, karena saat ini juga sudah cair untuk tahap satunya, dan juga metode pencairannya terbagi menjadi 2 metode, yaitu di beberapa daerah cairnya melalui kartu KKS, Bank Himbara tentunya, dan di daerah tertentu yang dianggap aksesnya cukup sulit yaitu melalui PT Pos dan juga Bank Himbara, serta yang cairnya di kantor pos ini cairnya langsung dibarengi dengan BPNT program sembakonya untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Jadi total bantuannya yaitu Rp600.000 apabila BPNT-nya cair melalui kantor pos, sedangkan untuk PKH-nya itu cairnya atau nominal bantuannya sesuai dengan komponen KPM itu lagi, karena untuk PKH ini seperti yang kita ketahui itu tergantung komponen KPM-nya. Tidak sama dari KPM A dan juga KPM lainnya, nominal bansosnya itu sudah pasti berbeda, komponennya juga berbeda. Nah, adapun untuk besaran bantuan sosial PKH ini sesuai dengan masing-masing komponen, yaitu terbagi menjadi 3 kriteria komponen. Yang pertama adalah komponen kesehatan. Nah, untuk komponen kesehatan ini terdiri dari 2 kategori, yaitu kategori ibu hamil atau nifas dan juga kategori anak usia dini, yaitu anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, untuk kategori kesehatan ini, komponen kesehatan ini besaran bantuannya sekali cair yaitu sebesar Rp750.000. Sedangkan untuk komponen pendidikan, nah komponen pendidikan ini terbagi lagi menjadi 3 kategori dan untuk besaran bansosnya itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan anak yang dimiliki KPM ini. Apabila anak KPM ini yaitu tingkatannya anak SD, maka besaran bantuannya sebesar Rp225.000 sekali cair per tahapnya. Dan apabila anaknya itu anak SMP, maka besaran bantuannya itu sebesar Rp375.000 per tahapnya atau sekali cair. Dan apabila anaknya ini sudah SMA, maka besaran bantuannya yaitu sebesar Rp500.000 sekali cair atau per tahapnya. Dan dalam satu keluarga itu maksimal 4 orang saja yang dapat terhitung sebagai komponen. Jadi tidak bisa melebihi dari 4 ini ya. Sehingga apabila ada KPM yang cairnya banyak nominal bansos yang ia terima sekali cair di tahap 1 ini, itu artinya dia aktif sebagai penerima PKH dan memiliki beberapa komponen atau mungkin cukup banyak nilai komponennya, dan juga ia aktif sebagai penerima BPNT program sembako dan cairnya sekaligus 3 bulan yaitu sebesar Rp600.000. Sehingga pada saat ditotalkan bansos PKH dan juga bansos BPNT digabungkan karena cairnya berbarengan, jadinya nominalnya cukup besar, bahkan ada yang sampai 2 jutaan lebih untuk satu kali terima. Nah, informasi tambahan mengenai pencairan PKH di tahap 1 ini perbedaannya dengan di tahap-tahap sebelumnya, karena ini juga banyak laporan yang masuk, yaitu nominal bansos KPM PKH ini ternyata berkurang atau dirasa berkurang daripada tahap-tahap sebelumnya. Dan ternyata setelah kami telaah, yang menyebabkan bansosnya itu berkurang atau nilai bansosnya itu berkurang itu karena komponen anak balitanya ternyata tidak terhitung atau tidak dibayarkan lagi oleh pusat. Dan hasil dari analisa kami, karena ini terjadinya di hampir keseluruhan KPM yang ada di Indonesia ya, jadi tidak hanya terjadi kepada satu KPM saja, tapi hampir keseluruhan KPM yang memiliki anak balita dan anak balitanya itu ternyata adalah anak ketiga atau anak keempat dan seterusnya, ternyata itu tidak terhitung lagi sebagai komponen atau tidak dibayarkan lagi oleh pusat, sehingga nilai bansosnya berkurang. Tapi apabila balitanya itu ternyata adalah anak pertama atau anak kedua, itu masih dibayarkan oleh pusat. Nah, tapi kembali lagi ini baru hasil analisa kami. Untuk surat resminya dari pusat itu belum diterbitkan. Karena untuk surat pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT sebenarnya juga belum keluar, tapi malah SP2D-nya yang duluan keluar dan bansosnya yang duluan masuk ke rekening masing-masing KPM.
Sampai saat ini untuk surat resminya pencairan bantuan sosial PKH khususnya kami belum menerima dari pusat, sekaligus dengan surat dari pusat mengenai perhitungan komponen KPM ini, sehingga informasi yang saya sampaikan di sini mengenai anak balita yang anak ketiga atau anak yang keempat yang tidak dibayarkan itu sementara barulah hasil dari analisa kami. Tapi apabila di kemudian hari besok atau lusa apabila kami sudah menerima surat resminya dari pusat alasannya kenapa KPM yang anak balitanya ini tidak dibayarkan, maka sudah pasti untuk informasinya saya update lagi di channel ini. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan mengenai besaran bantuan sosial yang cair di tahap 1 tahun 2023 ini, serta perbedaan-perbedaan metode pencairan atau perhitungan-perhitungan nominal bansos di tahap-tahap sebelumnya dan juga di tahap sekarang ini. Jadi ketika kita perhatikan ternyata cukup banyak juga ya untuk perbedaan-perbedaannya, untuk metode pencairannya dan juga nominal bansosnya, dan setelah dipikir-pikir ternyata setiap kali pencairan, setiap tahap itu sudah pasti ada perubahan-perubahan lagi. Sehingga itu tadi seperti saya yang sampaikan tadi, bahwa setiap kali ada pencairan itu perlu dilakukan sosialisasi secara langsung maupun secara online seperti ini. Dan itu jugalah salah satu yang menjadi alasan saya hampir setiap hari mengupdate informasi-informasi mengenai pencairan bantuan sosial di sini atau di channel ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, tolong di-share atau dibagikan video ini ke sosial media yang Anda punya, agar teman-teman yang lain atau masyarakat-masyarakat yang lain yang membutuhkan informasi seputaran bantuan sosial juga bisa mengetahui informasi ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.